Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang merasa kebingungan untuk memilih dan seperti di titik terendah. Ya, karena di sini ada Ten of Swords dengan Two of Wands. Ya, mungkin bisa jadi kamu ingin kepastian karena dia berdealing dengan dua orang. Itu yang saya lihat ya. Nanti kalian bisa sesuaikan energi mana yang cocok untuk kalian. Apakah kalian ketarik di sini di ceritanya ya? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya channel YouTube saya biar saya lebih rajin lagi untuk mengupload video untuk nemenin kalian tentunya ya. Yang mau konsultasi private reading silahkan hubungi kontak WA 0813 6449 8128. Oke. Kalau untuk yang mau narik jodohnya ya boleh juga ya, termasuk ya untuk menarik energi seseorang biar lebih sayang, lebih lembut hatinya, lebih perhatian, lebih baik lagi ke kita, ada kita bakal kasih kalau medianya. Kalau saya yang melakukan tambah mahar ya, seperti itu ya. Tidak ada yang tidak mungkin, cuman satu kuncinya kalian harus percaya gitu. Kalau nggak percaya percuma ngabisin duit, nggak usah ya. Saya juga nggak mau seperti itu karena itu bakal ngerusak apa yang saya buat, seperti itu ya. Harus ada kepercayaan juga ya, itu bisa membimbing atau mempercepat apa yang akan dilakuin, seperti itu ya. Oh ya, kalian dari mana saja, dari kota mana saja, salam kenal ya buat kalian semuanya. Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita cek dulu situasi percintaan kalian ya, dengan seseorang yang merasa di titik terendah. Ya, kalau yang saya lihat ini kebingungan karena dia kayak berdealing dengan dua orang. Oke, seperti apa? Kalau ada yang kayak kena magic atau dibuat orang apa, atau gimana caranya menjual rumah biar lebih cepat laku, ada bisa kita tolong ya. Bagaimana caranya mengembalikan suami yang pergi, istri yang pergi, atau meluluhkan hati seseorang, boleh ya. Kita cek dulu situasi percintaan kalian saat ini. Bijak-bijak ya dalam mengamati setiap readingan yang saya buat, karena di sini menarik banyak energi. Jika kamu ingin energi kamu saja yang ditarik, silakan private reading ya. Di sini nanti biar kalian bisa lebih tahu apakah kalian ada di sini di readingan saya atau tidaknya. Nanti ada sio, bulan lahir, hari, tanggal atau angka, dan juga inisial nama di terakhir. Oke. Di sini sebagian dari kalian yang saya lihat di sini ada tentang pernikahan. Bisa jadi dia sudah menikah dengan orang lain, atau kamu yang sudah menikah dengan orang lain, atau kalian yang sudah menikah. Seperti itu ya. Seperti apa yang merasa sakit dan di titik terendah. Ya, banyak sekali momen-momen spesial yang pernah kalian lalui bersama. Ya, bisa jadi ini orang yang sudah lama juga kalian kenal. Ya, sebagian dari kalian ada rasa ketidakpercayaan ya, tidak percaya. Kehilangan kepercayaan bisa juga ya. Ada juga yang perbedaan agama. Ya, ada kekecewaan di sini. Rasa tidak percaya, kecewa, rasa sakit. Ya, pernah bahagia juga, atau sekarang kalian juga sedang bahagia. Hanya saja ada kekecewaan di dalamnya. Ada rasa ketidakpercayaan. Ada juga di sini yang saya lihat di antara kalian itu perbedaan usia ya. Ada yang perbedaan agama, ada yang perbedaan usia. Nah, ini dia. Perjuangan. Jadi dia sedang berjuang melawan rasa sakit
Itu yang saya lihat ya, seseorang yang merasa di titik terendah saat ini ketika dia memikirkan kamu ya, atau memikirkan hubungan di antara kalian. Oke. Sebagian dari mereka seperti itu ya. Kita jelajahi dulu rasa dia, perasaan dia sama kamu ya saat ini. Bagaimanakah perasaan dia kepadamu saat ini? Oh my God. Cinta terlarang. Salah satu di antara kalian, dia ngerasa cinta terlarang. Nah itu bisa jadi dia yang sudah menikah atau kamu yang sudah menikah dengan orang lain. Seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kayak di titik terendah ketika ingat hubungan di antara kalian. Ya, ada rasa sedih. Dia itu sedih banget sekarang. Perasaan dia. Ya. Ada bercampur bahagia, ada campur rasa sedih. Rasa ingin melindungi, ya. Sebagian dari mereka yang saya lihat itu sebenarnya ingin melindungi kamu, ingin tetap berada di dekat kamu, ingin tetap bahwasanya dia itu masih kamu butuhkan, seperti itu ya. Cinta yang menghancurkan. Iya, perasaan dia tuh kayak, sebagian dari mereka yang saya lihat perasaan dia tuh kayak cinta ini menghancurkan perasaan dia atau menyakiti dia gitu. Cinta itu membuat dia takut, seperti itu ya. Satu lagi, rasa ingin memiliki. Nah, karena bottom of the deck-nya itu 2 ya, antara 2 orang. Bisa jadi dia itu ngerasa sakit atau ngerasa hancur karena bukan dia saja yang harus memilih, tapi kamu juga ada ya, ketarik energinya juga di sini ya. Bisa vice versa ya. Bisa kamu, bisa dia, yang antara 2 pilihan, karena ini bottom of the deck-nya ya. Yang merasa sakit utamanya dia sih yang saya lihat. Bisa jadi dia ngerasa sakit karena harus memilih, atau dia ngerasa sakit karena kamu yang harus memilih. Seperti itu ya. Oke, kita cek dulu energinya, apa yang akan dia lakukan ke depannya dalam hubungan ini. Ya, dia betul-betul dia ingin memiliki kamu sih yang saya lihat. Ada ketidakpercayaan, situasi percintaan kalian seperti itu. Bisa ya, karena cinta terlarang, bisa jadi kamu sudah nikah dengan orang lain atau dia yang sudah nikah sama orang lain, seperti itu ya. Apa tujuan dia ke depannya bersama kamu? Wah. Ada ketidakpuasan di dalam hubungan ya yang saya lihat ya. Apa tujuan dia seseorang yang kamu pikirkan ini bersamamu? Keseimbangan. Dia butuh keseimbangan karena saat ini dia benar-benar enggak. Ada the tower moment. Ada the tower moment ya. Sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hubungan kalian. Bisa jadi sudah ketahuan, atau kamu ke pasangan kamu, kalau kamu sudah jadi orang yang sudah menikah saat ini, kamu sudah ketahuan sama pasangan kamu. Atau kalau dia yang sudah menikah dalam posisi ini, ketahuan kalau dia itu punya selingkuhan dengan kamu. Kamu selingkuhannya, seperti itu ya. Karena ada the tower moment. Hilangnya kepercayaan, seperti itu ya. Hancurnya sebuah hubungan, seperti itu. Seperti apa? Apa ya tujuan seseorang ini ke depannya? Ya, dia masih tetap ingin maju ya, berjuang yang saya lihat. Dia masih tetap ingin maju, berjuang, karena di sini dia ngerasa kayak sakit banget. Di sini ada the lovers ya. Dia akan berjuang untuk mempertahankan cinta ini yang saya lihat. Karena tadi ya, perasaan terbesar dia adalah rasa ingin memiliki, sayangnya. Seperti itu. Walaupun saat ini harus kayak break dulu, mungkin diantara kalian break dulu atau stop dulu, karena dia sedang berpikir apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau yang saya lihat di sini, dia akan berjuang seperti itu ya. Dia akan maju, bergerak ke kamu. Dia akan mempertahankan hubungan ini. Hanya saja dia saat ini, kalau yang saya lihat itu dia masih berpikir, kayak meditasi dulu seperti apa ke depannya, kayak kayak mengatur rencana kayak gitu, karena dia butuh keseimbangan. Dia berharap bisa take and give selalu dengan kamu, seperti itu ya. Seperti apa tujuan seseorang
yang merasa di titik terendah ini ke depannya dengan hubungan antara kamu dan dia. Oh, di sini yang saya lihat itu di sini ada Seven of Swords ya. Sebagian dari mereka yang saya lihat dia akan menutupinya, menutupi rasa sakit yang dia rasain. Dia mungkin akan mencoba terlihat baik-baik saja, seperti tidak ada masalah, karena di sini dia seperti memilih break dulu ya. Break dulu, diam dulu, berpikir dulu apa yang harus, karena dia kayaknya nggak mau tergesa-gesa mengambil keputusan seperti itu. Dia lebih berhati-hati intinya yang saya lihat. Dia masih menutupi perasaannya. Bisa jadi dia menutupi perasaan cintanya karena di sini ada cinta terlarang ya yang saya lihat ya. Bisa jadi dia kayak memilih menutupi perasaannya dulu dan juga break dulu. Dia kayak butuh waktu sih yang saya lihat ya, karena walaupun dia itu benar-benar ada rasa sedih ya, rasa ingin memiliki, tapi dia kayak butuh waktu dulu yang saya lihat untuk berbicara dengan kamu. Seperti apa energi seseorang yang merasa seperti di titik terendah? Wow. Sebagian dari mereka yang saya lihat tentang keluarga ya, tentang keluarga, karena di sini ada cinta terlarang. Bisa jadi dia sudah suami orang, istri orang, seperti itu ya. Berat-berat energi, berat-berat naik gunung, lebih berat cintaku. Oke. Kalau oh iya, kemarin kan ada yang minta tunjukin kartunya. Gimana mau nunjukin? Meja aku sekutil segini. Jadi muka aku aja yang dilihat ya. Biar jangan kalian pikir ini hoax muka saya. Oke. Saya apa tadi lupa saya. Oke. Kita lanjut. Seperti apa tujuan seseorang yang merasa di titik terendah saat ini kepada hubungan kalian? Ya, dia belum ada pergerakan ya. Hanya saja dia kayak ngerasa benar-benar sakit. Silahkan menikmati rasa sakitnya. Silahkan menikmati rasa sakitnya. Mungkin di sini kamu atau dia bukan, dia merasa kamu sudah nggak mau main-main lagi, nggak mau settle for less lagi dalam hubungan ini. Kamu benar-benar sudah siap untuk berkomitmen. Kamu benar-benar minta dia ketegasan atau apa yang dia inginkan dalam hubungan. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya dia itu energinya jadi kayak stuck, lebih baik menyembunyikan perasaannya seperti itu. Dan ada the tower moment, kehilangan kepercayaan, ada terjadi sebuah kekecewaan. Di sini banyak sekali perbedaan ya, beda usia, beda agama seperti itu. Beda karakter, beda prinsip. Ya makanya ada cinta terlarang ya, sedih sekali. Iya. Dia masih tetap berusaha untuk menyembunyikan semuanya dari kamu. Ya, sepertinya dia butuh waktu. Oh. Ya. Dia masih butuh waktu, tapi yang saya lihat di sini ada kabar baiknya itu ya. Nah, oke. Mungkin kamu di sini sudah tidak mau settle for less lagi, sudah tidak mau bermain-main lagi. Makanya dia butuh waktu. Tapi ke depannya yang saya lihat itu, walaupun dia butuh waktu untuk saat ini berpikir ya. Teringat terus disuruh senyum, nggak bisa senyum saya, kadang-kadang aja, itu natural ya. Kedepannya dia akan berusaha untuk mengungkapkan perasaannya, karena bagus banget ini ya, kartu yang 3 ini ada Ace of Wands, ada Ace of Cup. Ini tentang perasaannya yang akan dia ungkapkan sama kamu. Ace of Wands memulai sesuatu hal yang baru. The Empress ada maksudnya ada perasaan yang terus bertumbuh seperti itu ya. Rasa sayangnya itu besar sama kamu. Jadi akan ada usaha dia untuk tetap mempertahankan kamu. Nah, kalau kamu ingin balikan sama dia, sama orang seperti ini,
kamu ya tetap harus dengan prinsip kamu, pilih aku atau dia, harus seperti itu. Karena kalau kamu nggak menggitukannya, ada besar kemungkinan dia akan tetap menutupi sesuatu dari kamu. Dia akan tetap berdealing dengan orang lain. Seperti itu ya. Tapi perasaan yang terbesarnya yang kamu ketahui tentang dia saat ini adalah dia seperti merasa di titik terendah, merasa kayak tersakiti banget gitu, kayak kebingungan harus pilih kamu kah atau dia, ya. Jadi intinya dia sedang tersakiti banget ya. Oke, kita cek dulu inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang dia saat ini. Saya minta maaf telah menyakiti Anda. Ya, dia akan minta maaf, dia akan datang ke kamu kalau dia pernah menyakiti kamu, membuat kamu kecewa. Karena kalau walaupun dia yang membuat kamu kecewa, ya, yang saya lihat itu dia juga ngerasa sakit seperti Ten of Swords ini, merasa kayak di titik terendah kayak gitu, ya. Jadi dia itu berharap dia selalu bisa dapat berkabar baik. Maksudnya tetap berkomunikasi dengan kamu. Itu yang dia inginkan, yang dia harapkan, ya. Walaupun saat ini di sini yang saya lihat saya merasa kewalahan. Dia kewalahan dengan situasi yang terjadi di antara kalian. Dia benar-benar kewalahan. Seperti itu ya. Saya berharap segalanya bisa berbeda ya. Kalau yang saya lihat itu dia berharap semuanya bisa berbeda dari sebelumnya. Ya apa yang telah terjadi di antara kalian. Dia ya mungkin dia berharap untuk karena yang saya lihat dia berharap semuanya itu bisa lebih baik. Karena kalau untuk saat ini yang saya lihat saya tidak bisa menangani kata-kata Anda sekarang. Kalau saat ini kamu meminta dia ataupun memaksa dia untuk memilih, dia tidak bisa memahaminya atau tidak bisa menangani semua itu. Ya, seperti ini tadi tujuan dia ya. Kita akan bersama lagi. Nah, itu kedepannya seperti itu. Tapi yang saya lihat itu dia milih break dulu. Jadi setelah break nanti yang saya lihat tujuan dia itu setelah dia pikir-pikir kembali, maka dia akan kembali karena di sini ada kita akan bersama lagi. Ya. Diaminkan hal yang baik itu, diaminkan ya, seperti itu. Kita cek dulu ya. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu ya. Kita cek dulu. Kalau seseorang ini bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu. Jangan terlalu emosi ya. Itu yang akan dia sampaikan. Itu bisa membuat kamu kehilangan segalanya. Nah, betul kan? Berikan aku waktu. Maafkan aku tahu aku salah dan aku akan memperbaikinya. Nah ini, kalau dia bisa bicara itu yang akan dia katakan kepada kamu. Jangan terlalu emosi, itu bisa membuat kamu kehilangan segalanya. Berikan aku waktu, maafkan aku tahu aku salah dan aku akan memperbaikinya. Seperti itu, amin ya. Seperti itu ya. Oke. Apa yang akan terjadi ke depannya, kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya dengan kamu dan dia ya. Kita cek dulu. Kemungkinan apa yang akan terjadi dengan kamu dan dia ke depannya. Oh. Kalian, kalau yang saya lihat ya, kalian akan berbicara, percakapan dari hati ke hati lah. Heart to heart yang saya lihat ya, kejujuran, diskusikan perasaan kalian satu sama lain. Kalian, kalau yang saya lihat itu yang akan terjadi, kalian akan berbicara dari hati ke hati. Terus di sini juga yang saya lihat ke depannya, kehidupan cinta kamu itu kayak dipengaruhi dengan anak. Bisa jadi kamu sudah punya anak atau dia sudah punya anak, seperti itu ya. Intinya kehidupan cinta kalian dipengaruhi oleh anak ya. Ya, yang saya lihat kalian itu mempunyai daya tarik yang sangat kuat ya. Chemistry kalian itu saling tarik-menarik. Ya, kedepannya mudah-mudahan ya, hal-hal baik selalu. Nah, di sini pesannya juga yang saya lihat, cintai dirimu sendiri dulu ya. Hormati dirimu, sayangi diri kamu. Agar lawan jenis itu lebih tertarik akan karakter kita.
cara kita menghormati diri kita seperti itu ya. Karena kita layak, semua kita layak untuk bahagia. Oke, mari kita cek energi seseorang yang merasa sakit karena hubungan. Introvert yang terisolasi. Jadi yang saya lihat ini orangnya cukup introvert ya, lebih memilih kalau berpikir itu lagi sendiri kayak gitu, enggak. Lebih memilih kesendirian yang membuat sulit untuk mencari pertolongan dari orang lain saat dia itu sedih seperti itu. Dia juga yang saya lihat lebih suka di rumah ya. Lebih bisa jadi dia juga kalau bekerja banyaknya di rumah seperti itu ya. Lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat sepi gitu. Senang bekerja sendiri, sering dibilang pendiam, introspektif, tapi rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Saya letak dulu di bawah. Orangnya juga ramah, suka membantu, baik hati. Cuman kadang dia itu kayak kurang pede, makanya tadi kayak ada rasa pendiam juga ya. Misalnya ada pertengkaran, dia suka kayak menghindar dulu kayak gitu. Untuk menghindari resiko yang akan terjadi ke depannya, dia itu lebih memilih menyembunyikan kesedihan. Itu yang saya lihat energi dia. Bisa juga ini orang pernah ngajak kamu jalan, dating, atau membelikan kamu hadiah atau bunga, buket seperti itu. Seseorang yang baiklah, maksudnya yang pernah effort sama kamu, yang suka mendukung, yang sering mendukung kamu juga yang saya lihat. Ya, yang punya ambisi kuat juga ya, sangat-sangat berambisi ini orang. Berkeinginan hati yang kuat yang saya lihat. Suka belajar juga, belajar dalam banyak hal, suka tentang pendidikan atau membaca atau penelitian seperti itu ya. Seorang penyembuh juga, bisa jadi dia dokter, bidan seperti itu ya, atau tukang urut atau urut tradisional seperti itu yang berhubungan dengan penyembuhan seperti itu ya. Dan juga di sini yang saya lihat hidupnya itu terkait dengan yoga, peregangan, olahraga atau nge-gym atau menjaga postur tubuh seperti itu ya. Orang yang penyayang hewan juga ya, bisa jadi dia itu punya akuarium atau suka ikan atau dia punya kucing atau binatang peliharaan atau anjing seperti itu. Ya, juga yang berhubungan dengan laut. Kalau ada dia di antara bukan kalau ada, maksud saya ada sebagian di antara mereka suka laut atau suka bermain laut seperti itu. Atau rumahnya dekat laut, hobi bermain di laut seperti itu. Sekolah, di sini ada tentang sekolah, tentang belajar, sama seperti yang tadi. Kalau dia itu karena rasa ingin tahu dia itu kan tinggi, jadi dia itu orangnya suka mempelajari. Sama seperti kamu juga, mungkin dia pelajari kamu dulu, cocokkah apa tidak dengan kamu seperti itu. Cukup lama ya memble orangnya. Maksudnya cukup lama ngambil keputusan orangnya. Ya bisa jadi ini keluarga kamu, dia itu family man atau ya yang cinta akan keluarga ya, mencintai teman dan keluarga seperti itu ya. Dia orangnya cukup baik ya, cukup baik dalam care lah sama keluarga, penyayang keluarga intinya. Sebagian dari mereka yang saya tangkap energinya orang yang suka musik seperti itu. Bisa jadi dia suka nyanyi, main gitar, main biola seperti itu yang berhubungan dengan musik ya. Atau dia juga yang
seperti tadi juga yang berhubungan dengan sekolah atau mengajar ya, kelas, sesi, seminar seperti itu. Ya, kembali lagi ke buku lagi. Iya. Sudah berapa saya tarik tetap yang belajar ya, karena dia itu jiwa-jiwa pingin rasa ingin tahunya itu kan sangat tinggi. Jadi dia itu banyak belajar, banyak membaca buku. Kalau di kamar dia kamu temukan banyak buku, ya inilah dia. Seperti ini jalan cerita yang ada dalam hubungan kalian. Ya, sebagian dari mereka juga banyak ularnya ya, banyak pembohong lah intinya ya. Belum terlalu dewasa, itu yang saya lihat ya. Pemikirannya belum terlalu dewasa, dia masih suka berbohong. Sebagian dari mereka, tidak semua ya, ingat tidak semua. Di sini juga yang orangnya agak cerdik ya, agak licik yang saya lihat. Punya kreativitas yang banyak, pekerjaan yang banyak ya. Nah, itu tadi ada pengkhianatan, kebohongan. Dia suka seperti itu, ular lah pokoknya. Ya, suka berkhianat, berbohong. Aduh, ribet ya punya orang seperti ini. Tapi zaman sekarang siapa sih yang sempurna ya? Di sini juga yang saya lihat ada tentang gunung ya. Tentang gunung. Bisa jadi dia rumahnya dekat gunung, atau dia suka ke gunung, atau suka juga manjat gunung, manjat tebing seperti itu ya. Orang yang suka berpetualang intinya, yang suka tantangan seperti itu ya. Perfect, lumayan perfect juga ya jadi orang. Ini namanya pembohong yang apa kemarin dibilang teman saya ya, pembohong profesional. Bahaya ini. Tapi kalau misalnya dia jadi perempuan ya terlihat dia pinter dia. Misalnya dia ini tidak semua hal, pembohong itu tidak semua hal buruk ya. Dia ini kayak perfect lah orangnya, bisa jadi istri yang terlihat perfect, atau ibu yang perfect seperti itu, atau suami yang perfect. Nah tapi itu tadi snack itu yang saya enggak dia ini. Nah itu berat ya kalau udah masuk ke seks ya. Karena saya takut YouTube ke ketertarikan fisik. Dia sangat tertarik dengan fisik kamu yang saya lihat ya. Kemurnian, kedamaian ya. Dia orang yang suka berjuang ini, suka tantangan seperti itu. Di sini juga ada tentang kapal, bisa jadi kalian berjarak kota, negara, pulau seperti itu. Atau dia suka bepergian, naik kapal seperti itu ke luar negeri, atau melakukan transportasi atau traveling seperti itu ya. Oke, mari kita cek inisialnya. Sampai di situ dulu, kita cek inisial nama ya. Saya rapikan dulu, ini udah kebanyakan. Bertumpuk kartunya. Inisial nama dia, di sini ada S, di sini ada A, ada P, ada F, V seperti ini ya. Ada I, ada J, ada W, ada E, ada D, ada M, ada F Fanta ya. Ada K, bisa Kadir, Kadal. Oke, jadi harus ketawa-ketawa sedikit ya. Zodiak yang berkaitan, ada Capricorn, ada Libra, ada Leo, ada Pisces, ada Taurus, ada Virgo, ada Aquarius. Oke. Bulan ya, bulan yang berkaitan, barangkali bulan lahir, bulan jadian, bulan putus, bulan nikah seperti itu. Ada Februari, ada Maret, ada Agustus, ada April, ada November, ada Desember, ada Oktober.
Satu lagi, ada Juli. Oh my god. Sio, kali ini Sio ya. Sio ya, di sini ada Sio. Ada Sio kuda. Ada Sio ayam. Ada Sio anjing. Ada Sio kambing. Ada Sio babi. Ada Sio naga. Ada Sio macan. Oke. Hari ya, barangkali hari lahir kamu, hari lahir dia, hari jadian, hari putus, seperti itu. Oke. Di sini ada Minggu Wage, Selasa Pon, Kamis Pahing, Senin Pon, Selasa Wage, Senin Wage, Rabu Kliwon, Kamis Kliwon, Kamis Wage, Senin Wage, Minggu Pon, Sabtu Pon, Sabtu Wage, Kamis Pon, Selasa Legi. Seperti itu ya. Oke, kita cari dulu angka. Angka yang berkaitan di sini barangkali tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, nomor rumah, nomor telepon, plat kendaraan, seperti itu ya. Di sini ada angka 9, ada angka 21, ada angka 5, ada angka 24, ada angka 12, ada angka 11, ada angka 29, Sopi. Ada angka 1, ada angka 14, ada angka 28, ada angka 22, ada angka 26, ada angka 23. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat readingan kali ini ya. Kalau ini ingat ya, menarik banyak energi, bukan satu orang kan penonton ya. Jadi kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan hubungi kontak WA 081 oh iya 081364498128 ya. Yang mau hubungannya lebih langgeng, kita bantu dengan cara-cara saya ya. Cukup percaya, jangan ragu. Susah kalau ragu itu susah. Ya, jadi harus percaya. Nanti kalau kamu ragu terus percuma, sia-sia kamu itu konsultasi privat reading dengan saya. Oke? Sampai di sini dulu. Bye bye. See you next video. Thanks for watching. Oh iya, saya mau bilang, dimanapun kalian menonton ini, video ini, kalau sepotong-sepotong itu, silakan masuk ke YouTube saya ya, Lala Strip 8888, karena video fullnya hanya ada di YouTube ya. Jadi kalian bisa menyimaknya dengan baik, apakah itu resonate dengan kalian atau tidaknya, karena di akhir video selalu ada inisial nama, angka ya, hari, bulan, Sio, seperti itu ya, hanya ada di YouTube. Oke.